Di bekas Taman Festival Denpasar, Bali, berdiri sebuah kerajaan gaib. Konon, mereka sudah mendiami sebelum taman itu dibangun. Mungkinkah mereka terancam lalu menebar teror? Namun di balik semua kesenangan itu, Pulau Para Dewa juga menyimpan kisah mistik dari sejumlah lokasi wisata yang terbengkalai. Dahulu, Taman Festival Bali ini merupakan destinasi wisata favorit karena menyediakan aneka macam wahana hiburan. Taman Festival sudah belasan tahun terbengkalai, fasad bangunan dan semua properti telah hancur berantakan. Kejadian apa yang membuat Taman Festival bangkrut? Benarkah ada unsur mistik yang mengakibatkan terlempar dari persaingan? Kalau saya lihat di Taman Festival Bali memang ada satu istana yang lumayan besar ya, dan juga 2 titik pertemuan bangsa jin. Dalam artian jadi ada tiga tempat yang memang dihuni bangsa jin gitu. Nah, yang suara riuh seperti anak kecil itu yang di 2 titik pertemuan bangsa jin itu gitu. Jadi memang ada jin-jin kerdil yang sukanya berisik gitu, Bang. Taman Festival dibangun tahun 1997 dan hanya 3 tahun saja bertahannya. Suasana angker menguar dan cerita mistis pun bermunculan. Para penggiat kebatinan menyebut kalau lokasi ini memang menyimpan energi mistik yang kuat pertanda adanya aktivitas gaib. Karenanya, banyak yang menjadikan sebagai tempat semedi maupun ritual. Bukti adanya komunitas makhluk halus datang dari kesaksian seorang petugas jaya. Ia mengaku acap mendengar suara anak kecil yang berlarian di sekeliling taman. Dibilang mengganggu sih ya, mereka mengganggu karena itu tadi kalau saya lihat waktu zaman pembangunannya dulu tidak dilakukan perizinan, dalam artian permisi kula nuwun dengan benar ke bangsa goib yang ada di sekitar situ. Cerita lain juga dialami petugas keamanan saat membawakan sesaji ke sebuah pura yang berada di area belakang taman. Ia kaget bukan kepalang karena mendengar suara tangisan perempuan yang membuat jantungnya berdebar. Kalau untuk sosok perempuan, itu adalah leluhur Bali yang pada saat itu menghuni di daerah sana. Dan beliau itu untuk dihormati harus adanya sesajian yang dilakukan oleh warga setempat agar tidak mengganggu aktivitas keluarga yang lainnya. Kalau saya lihat sih memang itu sosok kuntilanak ya. Nah, itu dulunya terbunuh saat hamil 3 bulan. Jauh di tahun 1997, Taman Festival Bali sedang berada di puncak kejayaannya. Berbagai wahana, atraksi seni, dan pertunjukan menarik minat pengunjung. Bahkan disinilah pertama kalinya teater 3 dimensi beroperasi di Pulau Bali. Namun saat krisis moneter menghantam Indonesia di tahun 1998, Taman Festival ikut terkena dampak. Tahun 2000, Taman Festival Bali dinyatakan bangkrut dan tak bangkit lagi sampai hari ini. Cerita yang berbeda menyebutkan kalau kehancuran ini berkaitan dengan persaingan usaha. Isunya, kompetitor menggunakan kekuatan gaib berupa ilmu hitam untuk menjatuhkan. Bukan hanya karena sikon moneter, tetapi lokasi itu memang ada persaingan bisnis ya, secara magic yang memang beradu padu sampai akhirnya perusahaan itu harus bangkrut. Dan ini adalah cara yang tidak wajar, persaingan yang tidak sehat yang mengakibatkan orang-orang sekitar yang bekerja di lokasi itu sampai harus kehilangan rezekian, perekonomian, dan juga si owner yang ada di sana pun juga ikut bangkrut sampai sekarang tidak menemukan titik terang. Ya, kalau saya lihat sih memang ada sedikit ada yang tidak suka ya, terutama di area depan, posisi depan sebelah kiri dan posisi tengah agak ke kiri. Jadi ada 2 titik yang memang ada, mohon maaf, ada yang mengunci, melempar kuncian kerejekian karena memang kurang suka akan kehadirannya taman itu.
Stigma angker semakin santer tersebar di ruang publik setelah menyebarnya kabar yang menyebut kalau ada seorang pengunjung tewas saat menonton salah satu pertunjukan buaya di kolam area Taman Festival. Di setiap tempat pasti ada penghuninya, makanya kita kalau misalkan memasuki tempat lain harus mempunyai adab dan etika yang baik. Dan untuk masalah yang tewas karena diterkam buaya, karena itu adalah adanya keteledoran. Harusnya kita bisa waspada dan menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itu bukan hanya karena tumbal. Kejadian itu menguatkan terawang kalau titik gaib Taman Festival berpusat pada sebuah kolam buaya yang kini terlihat seperti lapangan bola yang tak terurus. Konon, di tempat itu berdiam seekor siluman ular dan tempat lokasinya berkumpulnya makhluk astral. Kalau sosok ular itu memang ada salah satu siluman yang tingkatannya raja ya, ular bermahkota seperti itu yang memang ukurannya besar sekali ya. Ya memang dia merasa memiliki area itu, terutama di bagian tengah yang ada posisi kerajaan besar itu. Tahun 90-an, di salah satu sudut kota Serang, Banten, terdapat sebuah wisata air berupa kolam renang yang bernama Kolam Renang Singandaru. Kolam ini tak pernah sepi dan menjadi lokasi paling menyenangkan untuk liburan bersama keluarga. Sedang ramai-ramainya, tiba-tiba mendadak sepi, lalu bangkrut. Benarkah ada permainan ilmu hitam atau bersebab cerita horor? Itu benar, karena pada saat itu tempat tersebut ramai pengunjungnya. Dan ada orang yang memang iri dengan keadaan itu, akhirnya membuat supaya tempat wisata itu ditutup supaya bangkrut. Dan di situ pun juga sebenarnya banyak hal lain ya, karena dengan keangkerannya akhirnya para pengunjung pun juga tidak betah. Bangkrutnya kolam renang yang dibangun pada tahun 1990-an memang sempat mengagetkan. Cerita paling santer mengaitkannya dengan praktik ilmu hitam yang dilakukan pesaing. Karena tempat itu dulunya tempat untuk penyimpanan jenazah ya, makanya tempat itu sangat angker. Harusnya tempat itu dipakai tempat peribadatan, dan akhirnya arwah-arwah gentayangan yang ada di tempat itu sering kerap kali mengganggu warga yang datang ke tempat wisata tersebut. Rupanya isu kebangkrutan bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi pihak pengelola. Cerita tentang keangkeran kolam renang datang dari pengunjung. Beberapa dari mereka mengaku sering diganggu sesosok makhluk gaib, terutama di siang hari. Titik paling angker adalah sebelah barat kolam renang, berdekatan dengan ruang ganti. Fenomena di ruang ganti itu kan memang ya ada yang kuat juga di area situ Bang. Jadi dia juga ingin merasakan punya badan. Nah kalau ada yang memang sedang halangan ya, terus juga jorok lah, dalam artian orang yang meludah atau buang sampah sembarangan, dia nggak suka gitu. Makanya sering kejadian kesurupan atau masuk ke dalam badan orang pengunjung. Tak sebatas soal praktik ilmu hitam serta keberadaan sosok gaib penunggu kolam, ada mitos yang lebih seram. Selain kerap mengganggu, konon penunggu Singandaru rutin meminta tumbal dari para pengunjung. Tentu sukar untuk mempercayai, namun cerita tentang kematian sebagai tumbal penghuni gaib dengan cepat menyebar ke berbagai penjuru masyarakat. Selain dekat ruang ganti, hawa mistik juga menyebar dari ruangan kesehatan yang kerap digunakan untuk menyimpan jenazah yang tenggelam. Kalau untuk meminta tumbal itu mitos ya, sebenarnya tidak seperti itu. Kalau untuk tempat penyimpanan jenazah itu betul, karena pada saat itu banyak sekali jenazah-jenazah yang memang disimpan di tempat kesehatan tersebut, dan pada saat itu terkena banjir bandang, akhirnya jenazah-jenazah itu hilang, tenggelam. Dengan semua kisah mistik dan tragisnya itu, kolam renang Singandaru dipandang magis dan misterius. Sampai kini, bekas lokasi wisata terbengkalai ini sering dijadikan sebagai tempat pesugihan.
Bahkan sebagian spiritualis menyebut adanya kerajaan gaib yang bersemayam sehingga cocok sebagai arena semedi dalam menyempurnakan ilmu. Karena memang sejatinya di situ mereka melihat dan merasakan adanya satu energi yang kuat ya, dan karena ada kerajaan yang memang termasuk tua ya, kerajaan bangsa jin yang termasuk tua di situ ya, yang memang dilihat bisa membantu atau membackup kegiatan spiritual mereka. Nah, yang perlu disikapi adalah hati-hati, karena kalau saya lihat di sana adalah energinya banyak yang negatif. Satu lokasi wisata di Lombok tutup karena pemiliknya meninggal secara mengenaskan. Lalu apa pula masalah yang menimpa Villa Hantu? Kenapa sampai dinamakan Villa Hantu? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap di Misteri Dunia. Ini adalah Bounty Beach Club Bungalau yang berada di Desa Gili Indah, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Bukan saja terkenal karena menjadi destinasi primadona bagi turis mancanegara, juga tersohor karena keangkeran dengan sederet cerita misteri yang menyungkupnya. Bounty Beach Bungalau merupakan sebuah resort mewah yang berdiri tak jauh dari bibir pantai. Tetapi semenjak tahun 2002 silam, tempat ini tak lagi beroperasi. Penurunan kunjungan berkaitan erat dengan tragedi bom Bali yang menewaskan ratusan wisatawan asing. Setelah tragedi kemanusiaan itu, Bounty Beach Bungalau tak lagi dilirik. Karena peminat sepi, pengelola memutuskan untuk menutup. Sampai hari ini bangunannya masih tegak dan terbengkalai. Cerita-cerita mistik pun berhamburan. Kalau itu jelas mutlak karena bom Bali tidak ada persaingan bisnis ataupun hal yang magic. Kalau dari sisi metafisik yang saya seumur hidup saya memang banyak juga yang berpengaruh untuk meredupkan tempat usaha atau tempat hiburan atau apalah bahasanya, kalau bila di awalnya tidak kita tidak bersinergi atau dalam artian tidak minta izin dengan baik untuk menggunakan setiap jengkal bumi Allah atau bumi Tuhan ini yang ada di situ yang mereka beli. Desas-desus yang lain menyebutkan kalau Bounty Beach Club Bungalau ditutup permanen karena sang pemilik yang dikabarkan meninggal secara misterius dengan kondisi mengenaskan. Kabarnya pihak manajemen dan staf sering mengalami berbagai gangguan gaib yang berasal dari arwah penasaran sang pemilik. Tak tahan terus-menerus menerima teror gaib, semua sepakat untuk menutupnya. Kalau pemilik yang ditemukan mengalami kecelakaan itu yang orang Australia, itu sebenarnya bukan dari campur tangan bangsa jin, memang sudah ajalnya. Kalau saya lihat seperti itu sudah. Kalau memang ada cerita-cerita dari karyawan situ atau warga masyarakat situ ya yang melihat sosok seperti pemilik pertama, sebenarnya kalau saya lihat bukan beliau gitu kan, karena memang bangsa jin juga sering menyerupai manusia yang dia nggak suka maupun yang dia suka, seperti itu. Sebagai bekas lokasi wisata, sudah barang tentu Bounty Beach Club Bungalau di Lombok ini menyimpan berbagai kisah yang terus membekas bagi setiap pengunjung ataupun warga yang berada di sekitarnya. Cerita paling nyaring berpusat pada keangkeran dan kejadian-kejadian ganjil dan misterius, apalagi semenjak tutup dan membiarkannya terbengkalai. Ada pula yang mengalami berbagai peristiwa aneh seperti terdengarnya suara riuh yang menggambarkan aktivitas pegawai bungalau serta tamu. Mungkinkah keganjilan itu berasal dari aktivitas komunitas makhluk gaib yang masih berdiam di tempat tersebut? Sampai kini, bekas bangunan hanya menyisakan puing dan cerita horor yang akan terus meneror pengunjung maupun wisatawan yang sekedar mampir untuk mengenang kejayaannya di masa lalu. Yang terakhir bernama Villa Hantu, letak persisnya di Dusun Sentangi, Lombok Utara. Aura mistik menyembul dari sebuah bekas proyek bangunan villa yang terbengkalai dan kumuh. Sejatinya, Villa Hantu berada di tempat yang eksotik karena berdiri di atas bukit yang bersisian langsung dengan bibir pantai.
Sayang, pembangunannya tak diteruskan dan meninggalkan bekas fondasi. Semenjak itulah bau horor menyebar. Dari bangunan ini warga merasakan adanya kehidupan makhluk tak kasat mata, sering pula menunjukkan eksistensi, entah dari bau yang menyengat sampai penampakan. Konon, salah satu alasan tak dilanjutkannya karena para penguasa gaib di tempat ini tak menyukai teror menghantui pekerja saat memulai pembangunan. Bukan seperti itu karena memang tidak ada modal, makanya mangkrak tidak dilanjutkan. Saya lihat sih memang penolakannya ada sih. Penolakannya ada karena memang mereka kalau saya lihat tidak suka dengan kehadiran banyak orang. Dari desain awal, villa hantu terdiri dari 3 lantai. Adapun kolam renang berada di bagian kanan. Kini semua telah berubah menjadi lahan tidur yang ditumbuhi rumput liar. Rencana itu berhenti di tengah jalan seiring meninggalnya sang pemilik. Konon ia wafat dengan cara yang tak semestinya. Mungkinkah ada campur tangan makhluk astral karena merasa tempat tinggalnya akan diambil? Kalau saya lihat sih enggak. Bukan Bang, itu tidak termasuk pemilik awal. Kalau saya lihat enggak, bukan karena ada campur tangan. Ya memang sudah sudah waktunya, mungkin kecelakaan atau seperti apa. Itu karena memang dalam sikon keuangan yang sangat menurun ya, akhirnya si pemilik itu banyak pikiran dan akhirnya tewas dengan mengenaskan. Sampai kini rencana pembangunan tak terdengar lagi. Meski begitu, masyarakat maupun wisatawan masih kerap mendatangi. Ada pula yang sengaja melakukan penelusuran serta menjadi lokasi semedi para penggiat kebatinan. Jadi memang mereka merasa memiliki, jadi mereka juga bisa mengganggu ya, karena powernya tidak bisa dikontrol sama jin itu gitu kan, dan otaknya juga tidak bisa berpikir karena hanya bisa berkomunikasi dengan antar sesama mereka dengan tidak manusia, apalagi yang tadinya tempat kosong. Karena dipandang angker bin horor, pengunjung wajib menjaga adab dan sopan santun. Sebab jika tak senonoh, ada saja kejadian di luar nalar yang menimpa, bahkan bisa-bisa didatangi makhluk gaib. Tetap di Misteri Dunia. Jikalau benar makhluk halus seperti jin, setan, hantu, dan sejenisnya menyukai tempat sepi, kumuh dan bau, maka sederet tempat wisata yang terbengkalai itu boleh jadi telah menjelma menjadi rumah mereka. Bersama Misteri Dunia, sampai jumpa di episode selanjutnya.